Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam berkat kasih sayang Tuhan Yesus buat kita semua yang hadir di tempat ini, di bagian juga yang mengikuti live streaming. Puji Tuhan. Nah saudara, kita masih ada dalam rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan hari ini dalam penantian pencurahan Roh Kudus sudah masuk hari yang ketiga. Nah mari kita lihat, saya berikan tema bahwa kenaikan Yesus ke surga mendatangkan berkat, sebab salah satunya adalah Roh Kudus. Dengan naiknya Tuhan Yesus, maka berkat dari salah satu itu adalah Roh Kudus. Kita lihat dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 tentang kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Bisa ditayangkan ayatnya. Firman Tuhan berbunyi demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus itu, dia akan turun seperti dia naik ke surga, bisa dilihat. Ya, haleluya. Mari kita lihat catatan kita, saudaraku, dalam pendahuluan saya berikan catatan di situ, bahwa secara jasmania, naiknya Yesus ke surga merupakan kehilangan besar bagi para muridnya yang begitu dekat selama Yesus di bumi. Secara jasmani. Bayangkan walaupun singkat 3,5 tahun, mereka selalu bersama-sama. Kemanapun Yesus pergi, di situ ada murid-murid. Tapi ketika Yesus naik ke surga, mereka merasa terhilang. Namun sebenarnya tidak, saudaraku. Naiknya Yesus ke surga justru memberikan berkat. Tadi pagi, saudara Jeff, maaf, sudah menikah, seharusnya panggilannya Bapak ya. Bapak Jeff, Wakil Gembala, berkata bahwa sentral percaya pengiringan kita itu adalah Yesus. Tujuannya nanti juga kita akan ketemu dan kumpul sama Yesus. Jadi memang saudaraku, kekristenan kita sentralnya pada Yesus. Dan kiprah Yesus itulah yang menentukan hidup kita orang percaya. Ada 5K saudaraku. Ya, Kristus itu kan 5 ya. Yang pertama kelahirannya. Yang kedua kematiannya. Yang ketiga kebangkitannya. Yang keempat kenaikannya, dan yang kelima kedatangannya yang kedua kali. Yang empat-empatnya sudah jadi, maksudnya sudah kejadian, sudah terlewati. Cuma tinggal satu, kedatangannya yang kedua kali. Jadi semua dari kelahirannya, kematiannya itu menentukan hidup kita. Manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan. Empat-empatnya sudah Tuhan lakukan semua. Bagi kita. Tinggal 1K yang belum. Kedatangannya yang kedua kali. Nah naiknya Yesus ke surga, saudaraku yang Tuhan kasih, memberikan pembuktian siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dia Allah yang perkasa. Di dalamnya juga ada janji dan pengharapan. Serta berkat-berkat. Dengan naiknya Tuhan ke surga. Itulah sebabnya saudara, saya memberikan ada 5. Ya. Kalau sudah masuk ke pertama, tolong dibimbing yang itu ya. Turun lagi. Nah ini dia. Mohon dibimbing ya, itu anak baru. Kenaikan Yesus ke surga setidaknya membawa 5 berkat bagi orang percaya. Apa 5 berkat itu? Yang pertama, saudara.
Kuasa maut sudah dikalahkan dan dibinasakan Yesus bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Dengan bangkitnya Yesus dan naik ke surga, maka kuasa maut itu sudah dibinasakan. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan demikian. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oh, luar biasa, saudara. Dengan bangkitnya dan naiknya Yesus, maut itu sudah dibinasakan. Tidak lagi berkuasa. Saudara, ketakutan akan maut atau kebinasan kekal tidak lagi berlaku bagi orang percaya. Bahkan Paulus berkata, orang yang mati di dalam Tuhan justru merupakan keuntungan. Padahal kematian itu yang paling ditakuti oleh umumnya manusia. Orang pada takut mati, saudara. Karena apa? Jauh di dalam batinnya dia tahu. Harus menghadap penghakiman Tuhan. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang percaya. Saudara yang nanti malam mau berangkat, jangan takut. Setiap orang yang mati di dalam Tuhan, maut sudah tidak berlaku lagi. Amin, saudara. Ini berkat yang pertama. Namun hati-hati, saudara. Ayat ini bisa disalah tafsirkan. Ya. Dalam diskusi saya tanya jawab, ayat ini rupanya dipakai oleh aliran yang sekali selamat tetap selamat. Jadi dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Lalu diterjemahkan, jadi maut sudah gak berlaku lagi buat kita yang percaya. Makanya kamu mau lakukan apa aja, yang penting kamu sudah percaya sama Yesus. Gak apa-apa. Mau lakukan dosa kayak mau apa, yang penting kamu jangan keluar dari iman Yesus. Maut sudah dibinasakan, gak berlaku buat kamu lagi. Jadi kamu tetap selamat. Ini ngaco, saudaraku, hati-hati nih. Ini ayat ini digunakan oleh aliran saya terang-terangan berani berkata sesat. Yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat di dalam Yesus. Salah satunya ayat ini dipelintir. Kan maut sudah dibinasakan, gak ada lagi maut. Tidak berlaku lagi buat kita yang di dalam Tuhan. Jadi kita bebas, merdeka. Lakukan apa aja, yang penting jangan keluar dari Yesus. Tidak bisa, saudara. Ya, coba kita lihat ayatnya, saudara. Klik ya. Di dalam Galatia 6 ayat 78, Galatia 6 ayat 78 dikatakan demikian. Jangan sesat, lihat. Tanda pentung itu berarti peringatan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, melanggar firman Tuhan, menurut maunya sendiri. Orang Tegal bilang, hatta kamu sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi masih hidup dalam kedagingan. Tuhan katakan, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, tunduk pada peraturan firman Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, jadi tidak benar sekali selamat tetap selamat. Selamat iya, tapi tetap kita ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti setelah kita selamat di dalam Tuhan lalu kita merdeka, boleh berbuat apa saja. Tidak. Ya. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang suka sering lihat di YouTube, ya khotbah-khotbah mesti disaring ya baik-baik. Ya beruntung ada satu anak Tuhan lalu share dengan saya ditanya jawab tentang ayat ini. Ya. Jadi tidak ada sekali selamat tetap selamat, tetapi keselamatan di dalam Tuhan harus dipelihara sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Ini berkat yang pertama. Berkat yang kedua, memberi pengharapan yang pasti. Dengan bangkitan dan naiknya Yesus ke surga, itu memberikan pengharapan yang pasti. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan. Dengan naiknya Yesus, bangkit dan naiknya Yesus ke surga, kita mendapatkan pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah kalau Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendaknya betul ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Jadi Bapak Ibu, kenaikan Yesus membuktikan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Jangan sampai tukar Yesus dengan hal yang lain. Itu mengapa bukan sekedar slogan kita katakan sekali Yesus tetap Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada pengharapan. Di luar Yesus adalah kebohongan dan tidak ada keselamatan. Sebab firman Tuhan dengan jelas. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus di hadirat mati. Kepada suatu hidup yang penuh harapan. Pengharapan selagi kita hidup. Lewat pertolongan Roh Kudus. Tanpa harapan kita kelak. Kalau kita meninggalkan dunia ini. Iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Jadi perteguh, perkuat saudara. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan bagi kita. Amin. Itu yang namanya sekali Yesus tetap Yesus. Sebab di dalamnya ada pengharapan. Ini penting saudara. Memang kita akan menghadapi segala hal yang sulit ke depan. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Itu juga akan menjadi ujian iman kita. Tetapi kalau kita mengingat ayat ini kita harus tahu. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Apapun yang terjadi. Yesus di dalam hidup kita. Itu adalah berkat yang kedua saudaraku. Sekarang berkat yang ketiga. Dengan naiknya Yesus ke surga. Dia tuh gak nganggur ke sana saudaraku. Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Ayatnya Yohanes 14 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, tadi kita yang berkat yang kedua kita memiliki pengharapan yang pasti. Berkat yang ketiga kita punya tempat yang pasti. Orang Kristen yang mati sekarang itu rohnya gak gentayangan kemana-mana. Makanya gak perlu dibikin sehari, 2 hari, 100 hari, 1000 hari. Untuk diibadahi. Kalau ibadahnya buat penghiburan yang ditinggal, yes oke. Tapi jangan salah saudaraku. Orang yang mati di dalam Tuhan. Dia punya tempat yang pasti. Rohnya gak gentayangan kemana-mana. Gak tinggal di pohon maupun di gedung-gedung Tuhan. Enggak. Ini berkat yang ketiga. Dia naik ke surga. Dia siapkan tempat buat kita. Nah Bapak Ibu saudaraku yang luansi kadang-kadang orang secara batin tuh menyadari saudara. Kenapa munculnya agama-agama? Karena jauh di dalam batin mereka menyadari bahwa ada satu penguasa yang lebih besar dari dia. Dan nanti setelah dia mati dia harus menghadap penguasa ini. Tapi mereka nggak ngerti. Sehingga beberapa dari mereka kemudian pakai imajinasinya mereka sendiri. Supaya nanti setelah mati ke sana, katanya jalan di padang belantara, tidak ada tempat, maka dikirim rumah-rumahan saudara. Rumahnya mewah, 3 tingkat, semua tingkatnya itu ada mobilnya, ada AC-nya, lalu dibakar. Supaya nanti di sana bisa beli makanan, kasih duit, sekepok dibakar. Karena mereka percaya bahwa di balik sana itu nanti ada hal yang diperlukan, yaitu sebuah tempat. Tapi sayang mereka nggak ngerti, saudaraku. Tapi tidak dengan kita, haleluya. Yesus menyediakan tempat yang pasti, haleluya. Kapan saja, di mana saja, bukan Coca-Cola, saudara. Tapi kapan saja, di mana saja, saudara dipanggil Tuhan.
roh saudara langsung pergi ke rumah Bapa. Tidak gentayangan kemana-mana. Ya untuk itu jemaat Mahanaim, kalau udah ngerti begini jangan ikut-ikutan ya yang lalu-lalu. Oh Pak mesti harus dipistoni Pak. 3 hari, 7 hari, setahun, 2 tahun. Tidak perlu. Sebab orang percaya sudah di sana. Tetapi kami akan layani. Kalau memang perlu penghiburan. Namanya masih sedih, kehilangan, perlu dihibur firman Tuhan. Nah bikinlah piston penghiburan. Jadi harus tahu arahnya ya Bapak Ibu. Kita harus lurus-lurus iman kita nih, mesti benar. Ini adalah berkat yang ketiga buat kita, bahwa Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Nanti kalau sudah selesai kata Tuhan, Dia akan datang menjemput kita. Nah menjemputnya ini saudaraku bisa berbicara secara pribadi, bisa secara nanti keseluruhan di mana Yesus datang. Jemput secara pribadi, ya seseorang yang memang sudah harus pergi. Tuhan akan panggil pulang dan tempatnya ada di sana. Ada seorang pendeta berguru sama saya saudara. Dia kena pansui, tahu ya pansui ya? Mati separuh. Saya tanya kenapa Pak? Kok bisa jadi kayak mati separuh begini? Ya, cita-cita kemudian dia guyon. Sebab rumah saya di surga itu baru separuh jadinya. Jadi saya matinya separuh. Kalau udah jadi semua, mati seutuhnya. Itu tidak ada ayatnya, saudaraku, cuman guyon ya. Nah, saudara jangan ngeledek kalau orang kena stroke, berarti rumahnya baru jadi separuh, jangan begitu, enggak boleh ya. Itu pendeta cuman guyon. Setiap orang memiliki tempat di sana. Dan pastikan saudara terdaftar di sana. Punya tempat tinggal. Haleluya. Sekarang berkat yang keempat. Ini dia. Dengan naiknya Yesus ke surga, Dia memberi berkat yang keempat. Memberikan Roh Kudus. Kita lihat ayatnya Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dengan naiknya Yesus ke surga itu berkatnya yang keempat adalah Roh Kudus turun. Saudara memang ketika Yesus ada di bumi, Dia begitu luar biasa, menyertai hanya terbatas. Karena Dia diam dalam tubuh yang terbatas, tubuh manusia. Kalau Tuhan menggunakan kuasanya bisa, tetapi bagaimanapun juga Dia terbatas dalam tubuhnya. Yesus tidak selalu ada di mana-mana. Orang mau cari Tuhan harus kejar Dia di mana Dia ada. Dan Tuhan pun tidak bisa harus ada di segala tempat. Karena memang dibatasi dengan tubuh manusiawinya. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, beda saudara. Roh Kudus bisa ditemui di mana saja. Ia ada bisa di mana saja di waktu yang sama. Dan kalau Yesus dalam wujud manusia hanya bisa menyertai face to face atau dalam satu kelompok. Tapi Roh Kudus bukan cuma di luar, Dia diam di setiap hati kita. Dan ini berkat, saudara. Ya, berkat. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Inilah eranya Roh Kudus bekerja, saudara. Kalau saya mengingat pelajaran peta zaman di sekolah Alkitab, inilah zamannya Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga, sekarang Roh Kudus yang turun. Ini zamannya Roh Kudus, ada di dalam hidup kita. Nah kalau ini zamannya Roh Kudus, saudara malah nggak ngerti apa itu Roh Kudus. Apalagi saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang Tiongkok bilang jialat gitu. Kita lihat ayatnya saudara ya. Kisah Rasul 1:8.
tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi kamu akan menerima. Kata menerima ini berarti pemberian. Tidak ditulis kamu harus menuntut, meminta. Enggak, terima. Artinya Roh Kudus memang sudah disiapkan untuk saudara terima. Haleluya. Tuhan sudah perhitungkan baik-baik saudaraku ke depan. Ketika ia tidak lagi ada di tengah-tengah murid-murid dan para pengikutnya. Dia naik ke surga supaya ia dapat mengutus, memohon Bapa mengutus Roh Kudus. Kamu akan menerima, itu dia saudara. Semua akan menerima sebab itu pemberian daripada Tuhan oleh Yesus Kristus. Dan saudara harus menerima. Supaya apa? Dikatakan menerima Roh Kudus itu, kata kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menerima Roh Kudus untuk apa? Untuk kita mendapatkan kuasa. Kuasa apa ini? Bukan kuasa untuk gagah-gagahan, saudaraku. Tapi sebuah kemampuan untuk kita bisa bertahan dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab tadi saya katakan, Yesus itu sentral kita. Endingnya, akhirnya kita juga akan ketemu dan tinggal sama Yesus. Nah, untuk kita jalan ke sana, itu tidak mudah, saudara. Makanya Alkitab katakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa? Karena mereka sudah berbahagia, tidak akan lagi menghadapi perjuangan hidup. Apalagi nanti masuk pada pemerintahan antikris. Makanya Tuhan katakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini dalam kitab Wahyu. Karena tidak akan hadapi itu semua. Nah, Tuhan sudah perhitungkan untuk ke sana, orang percaya tidak akan bisa sanggup dengan kekuatannya sendiri. Maka diberikanlah Roh Kudus. Dia bukan cuma di luar, tetapi dia di dalam kita, saudara. Nah, kuasa, kemampuan untuk apa? Di sini dikatakan untuk jadi saksi. Ya. Bukan cuma untuk bisa berbahasa roh, bahasa roh itu cuma tanda awal, saudaraku. Tanda awal. Dan itu bisa ditiru, bisa dipalsukan. Tetapi harus memang penuh Roh Kudus. Tanda awal itu harus ada, itu glosolalia. Bahasa yang dikaruniakan Roh Kudus. Menjadi saksinya Tuhan. Sampai nanti ketemu dengan Yesus. Kita dalam perjalanannya dimampukan untuk menang. Kedua juga menjadi saksi untuk membawa banyak jiwa yang masih belum punya kesempatan kenal Yesus. Nah, saksi di sini ada dua hal. Ini tadi malam sudah dibahas sama Pendeta Melki. Saksi yang pertama adalah perubahan hidup kita. Dari orang yang berdosa yang gak layak terima Yesus, keselamatan. Kita diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Menjadi ciptaan yang baru. Jangan dulu jadi saksi di luar. Hidup kita ada perubahan tidak, saudara? Kalau dulu sebelum mengenal kekristenan, saudara suka bohong. Setelah menjadi orang Kristen, saudara menipu. Itu sama aja, tambah parah namanya. Saksi bagi Tuhan lewat perubahan diri kita sendiri. Sebab itu akan menjadi saksi. Orang kan melihat bahwa orang ini yang tadinya tidak kenal Tuhan. Sekarang kenal Tuhan bisa berubah. Saudaraku, luar biasa. Berubah nih. Tanpa kita khotbah, saudara. Mereka akan akui. Ini dulu memang sebelum jadi orang Kristen. Wah, jahatnya luar biasa. Tapi setelah jadi orang Kristen, kok berubah? Itu udah jadi saksi. Jadi perubahan hidup kita. Dan ini kalau nggak dibentuk oleh Roh Kudus, saudaraku yang luar biasa, nggak mungkin. Firman dan Roh Kudus yang bekerja. Orang yang kenal firman saja, saudaraku, yang tidak ditopang oleh Roh Kudus, masih kayak gitu kok. Motong.
Benturan dikit motong. Memangnya gereja cuma Mahanaim. Motong. Ya kan? Masih kayak gitu kan? Tapi ketika kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, kita bisa menjadi bijak. Kita bisa memanage perasaan kita, memiliki penguasaan diri. Hidup baik, jujur di hadapan Tuhan. Kalau itu memang kita salah, kita minta ampun. Kalau kita yang benar, orang lain salah, kita mengampuni. Itu. Jangan malah neng-dengan, saudara, jadi orang Kristen puluhan tahun neng-dengan. Tahu yang neng-dengan? Kalau pas lagi ketemu kayak layangan tugel. Pak, sana. Satu sana, satu sana. Orang sudah duduk, jeruk. Lagi gitu, awak sengit bangun sudah aku duduk di sini. Ini orang Kristen model apa? Nggak ada perubahannya. Tapi kalau orangnya betul-betul dipenuhi Roh Kudus nggak begini, saudaraku. Kelihatan sih, kelihatan. Ya. Kemudian baru saksi yang kedua adalah menjadi saksi keluar di sini. Kata saksi di sini pun menjadi marturia atau pelayanan, saudara. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus mengalami pengubahan hidup, dia akan melayani Tuhan. Pelayanan ke dalam dan pelayanan keluar. Keluar, dia akan terus dimotivasi, didorong untuk beritakan firman Tuhan. Bersaksi tentang firman Tuhan. Seseorang bertanya kepada saya, Om, saya mau bersaksi kepada orang lain, susah sekali. Saya kan gak ngerti Alkitab, tapi gak bisa kayak orang berkhotbah. Saya bilang, siapa bilang bersaksi harus berkhotbah? Ya tapi kan harus cerita tentang Yesus harus ada ayat enggak juga, saya bilang. Kamu mau bersaksi sama orang lain, ceritakan tentang pertobatanmu. Kenapa kamu bisa diubahkan sama Tuhan? Kenapa kamu dulu suka ngeciak arisan? Maaf, keceplosan juga akhirnya. Tapi kan orangnya yang disebut. Kamu suka nipu ini. Tapi kemudian diubahkan Tuhan. Ceritakan, itu kesaksian yang paling mujarab. Daripada buka ayat, dia nggak ngerti, saudara. Tapi ceritakan bagaimana perubahan hidupmu sendiri. Kok kamu bisa bertobat? Orang akan konsen di situ. Dan ketika melihat perubahan mereka akan akui, benar juga dia orang bisa berubah. Dia akan penasaran. Dia akan bertanya, Yesus gimana? Ajari, mari bawa ke gereja. Itu namanya kesaksian. Tidak harus apal ayat dulu. Tapi memang perlu, saudara harus mengerti firman Tuhan ya. Supaya nanti kalau ada ajaran-ajaran sesat, saudara ditanya, saudara juga bisa menjawab. Ini kesaksian keluar. Kesaksian ke dalam adalah dorongan untuk melayani. Apa yang saudara bisa kerjakan buat Tuhan? Layani. Melayani juga dengan kasih. Jangan sedikit benturan, pray initiate lah. Saya berhenti jadi singer ya. Berapa lama? 2 tahun. Bisa mayang dewek aku 2 tahun. Dia yang atur, bukan Tuhan yang atur. Ini bukan lahir baru nih, ini belum ada Roh Kudus orang model begini. Tapi kalau orang yang ditudungi Roh Kudus, dia akan mampu mengoreksi diri. Dia akan memiliki penguasaan diri. Dia akan lakukan dengan kasih. Saya berharap kita semua jemaat yang sudah melayani solid dengan kasih. Amin. Jangan karena bersinggungan neng-nengan saudara. Lalu bikin grup apa? Grup gemberenggeng saudara. Oh iya, apa. Datang yang suka ngompori, bubar saudara pelayanan. Tapi mari diselesaikan dengan kasih. Itu Roh Kudus. Ya, salah satunya dari kuasa Roh Kudus menginsyafkan ya. Jadi saudaraku, kita penting memiliki Roh Kudus. Ini berkat keempat dengan naiknya Yesus ke surga. Roh Kudus diberikan buat kita. Dan saya dan saudara harus menerima Roh Kudus. Sebab ini memang sudah diberikan buat Tuhan, dari Tuhan buat kita. Supaya kita betul-betul mengalami pengubahan hidup. Itu yang penting. Diubahkan dari hari ke hari. Memang kita belum sempurna. Tapi Roh Kudus akan terus menyadarkan kita. Diubahkan dari hari ke hari. Sampai nanti karakter kelakuan kita menjadi sama dengan Yesus. Oleh kekuatan Roh Kudus. Dan menjadi pelayan saksi keluar.
oleh dorongan kuat kuasa Roh Kudus. Saya percaya kalau jemaat di sini semua ikut melayani sesuai kapasitas saudara. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Jadi tim doa saja. Duduk doa, saudaraku. Ya. Saya bisa berdiri sampai hari ini karena didoakan oleh tim doa. Dulu, saudaraku. Saya waktu jadi pengerja alami banyak ya, jemaat yang lama-lama udah tahu. Kalau bukan didoakan oleh emak-emak. Ya. Power of emak-emak. Meskipun kalau doakan saya sering salah sebut nama. Pendeta Gideon disebutnya Didi Daud. Kembali mendoakan, lupa lagi, yaitu pendeta muda podium. Gideon jadi podium, saudaraku. Saya ingat terus. Tapi Tuhan tahu bahwa itu yang didoakan namaku. Menjadi kuat. Dan mereka sekarang sudah beristirahat. Ketika mereka meninggal, saya nangis. Nangisnya bukan karena orang ini nggak selamat. Saya kehilangan emakku. Emak rohani yang mendoakan. Ya. Terakhir memang mama saya. Tiap kali dia berdoa, memang betul. Di doa ibuku, namaku disebut, saudara. Ya. Aduh, saya kalau ingat itu jadi pengen nangis saya. Selalu disebut San. Nama saya kan Kyoksan. Ya. Belum tahu nama Ibrani saya ya. Wikyoksan. Marga Huang. Kyok itu batu, San itu gunung. Jadi itu saya batu gunung. Didoakan. Itu pelayanan, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan itu. Dan kalau Roh Kudus sudah memberi kuasa, saudara akan dimunculkan talenta-talentanya oleh Tuhan. Layani Tuhan. Sekarang berkat yang kelima. Ya waktunya sudah hampir. Berkat yang kelima adalah dia akan datang kembali. Nah ini belum kejadian. Masih ditunggu. Ayatnya tadi ya, di ayat pokok kita Kisah Rasul 1:11 dikatakan demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya kadang-kadang bayangin Tuhan datang. Woi, dengan para malaikat kudusnya ya. Saudara, Yesus datang kembali ini berkat. Kalau Tuhan gak datang kembali, wah jalat saudara. Iman kita jadi sia-sia. Maka berkat kelima itu, dia akan datang kembali. Orang-orang yang mati di dalam Yesus itu, dia akan dibangkitkan. Mereka yang lebih dulu naik menyongsong Yesus di angkasa. Sementara anak-anak Tuhan kalau saudara diizinkan, kita diizinkan hidup sampai waktu itu, tentunya sudah harus jadi gereja sempurna. Sebab disingkirkan. Maka kita yang hidup, tubuh kita itu akan diubahkan dengan sekejap. Bukan seperti satria baju hitam. Berubah, enggak saudara. Diubahkan dalam tubuh yang sempurna. Lalu kita pun menyongsong. Khotbah Bapak Gembala kemarin, ingat kan? Ini akan jadi pengalaman kita. Yesus terangkat. Kita pun terangkat. Dan ini berkat yang sedang kita tunggu, saudara. Yang nanti akan meninggal dulu, jangan kecewa. Justru nanti akan lebih dulu diangkat, saudaraku. Kubur dia dibongkar oleh Tuhan, terbongkar lalu terangkat. Sementara yang hidup nanti belakangan. Nah yang menjadi pertanyaan, kalau Yesus datang kembali, saudara ada di posisi yang mana? Di posisi mana saudara berdiri? Untuk bisa kita ke sana, saudaraku yang Tuhan kasih. Menghadap Tuhan. Kita lihat ayatnya dulu aja ya saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau jahat. Jadi Yesus datang kembali itu tidak lagi memberitakan Injil keselamatan, tapi akan jadi hakim. Nah, orang-orang yang dibangkitkan dari kubur dan orang-orang yang hidup diubahkan, itu tidak lagi menghadapi penghakiman, tapi Tuhan menentukan pahalanya. Kamu setia, kamu begini nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang tidak dibangkitkan pada waktu Yesus datang, ini yang cilaka, saudara. Bapak Gembala bilang kuburnya masih utuh. Petungtung begitu utuh, yang lain kebongkar, ini utuh. Dia akan dibangkitkan nanti pada kebangkitannya kedua setelah kerajaan 1000 tahun. Bukan untuk terima pahala, tapi dihukum. Jadi kedatangan Tuhan yang kita nantikan ini jangan buat main-main, saudaraku. Ini penting. Nah, untuk menentukan ke sana, tadi berkat yang keempat. Roh Kudus itu kuncinya. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini zamannya Roh Kudus. Saya mau bertanya, apakah saudara sudah terima Roh Kudus? Atau malah sama ada yang malah nggak ngerti tentang Roh Kudus? Ngerti ada Roh Kudus, tapi belum dipenuhi. Saat ini, saudaraku yang Tuhan kasih, kamu akan menerima, dan Roh Kudus itu sudah, bukan akan, sudah dicurahkan. Kita tinggal terima saja. Dan itu penting, saudaraku. Kunci untuk kita nanti menyongsong Tuhan pada waktu Yesus datang kembali yang kedua. Yaitu berkat kelima ini adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Satu Roh Kudus akan mengubahkan kita, saudara. Mengubah kehidupan kita menjadi orang Kristen yang betul-betul sesuai standarnya Tuhan. Kedua, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi orang yang mengasihi. Semuanya dinilai dengan kasih. Bukan jengkel-jengkelan. Bukan tidak puasan, saudara. Kalau sudah dibicarakan dengan kasih itu pasti beres. Nah, jemaat harus kompak ini. Dan ini butuh Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Dan karena ini adalah waktunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan sudah dicurahkan. Ia ada di tengah-tengah kita. Yesus berkata, barang 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Loh, aku di sini kan Yesus yang ngomong, Yesus kan di surga. Akunya ini adalah Roh Kudus, pribadi Allah di dalam nama Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia rindu untuk memenuhi hidup saudara, supaya saudara semua dimampukan, diberi kuasa untuk berjalan, bertemu kepada Tuhan Yesus nanti kelak kalau dia datang. Mari saudaraku, malam ini kita menghadapkan hidup diri kita pribadi masing-masing kepada Tuhan. Minta Roh Kudus itu, Tuhan, Engkau sudah curahkan. Aku tinggal terima, tapi aku belum menerima itu. Penuhi aku, Tuhan. Buat saudara yang sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, tapi saudara kemudian mengalami kekeringan. Orang yang sebentar-sebentar kecewa, saudaraku, itu kering, tidak ada Roh Kudusnya. Sebentar-sebentar marah, tidak puas, kering itu. Tanda-tanda kekeringan. Saudara minta disegarkan kembali. Dibaptis Roh Kudus itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu harus terus berulang-ulang. Saudara yang belum pernah alami itu, saudara akan alami baptisan Roh Kudus. Saudara yang udah pernah dipenuhi Roh Kudus, saudara akan terus dipenuhi lagi, diperbaharui lagi, dan diperbaharui lagi. Malam ini kita akan berhadapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus ada tengah-tengah kita.